Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Trisno Bayi Pamungkas dengan NPM 210670200 dari Klasis DMB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial ODSOL 16, di mana kita akan melakukan proses job training terhadap karyawan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam skenario training employee untuk PT kita, yaitu PT yang digunakan pada lab kali ini. Nah, sebelum melakukan kegiatan training, kita perlu membuat dua jenis training program terlebih dahulu, berdasarkan role dari user yang didapatkan. Pada kasus ini, saya menggunakan akun Syakir yang berperan sebagai sales coordinator, yang mana dia berasal dari departemen sales. Oleh karena itu, saya akan membuat dua training program yang cocok untuk sales coordinator, yaitu Sales Pipeline Management dan Sales Process Optimization. Sales Pipeline Management merupakan training program yang akan memberikan pengajaran tentang proses melacak kegiatan sales dan forecasting revenue dalam sebuah siklus sales, sehingga dapat membantu mengawasi dan mengontrol penjualan di masa depan. Sedangkan Sales Process Optimization akan memberikan pengajaran tentang best practices yang bisa diimplementasikan oleh Sales Coordinator agar kegiatan sales bisa berjalan secara optimal. Nah, kedua, untuk memulainya kita perlu menduplikasi database yang sebelumnya kita gunakan untuk proses rekrutmen, yang mana ini kita lakukan pada lab sebelumnya. Nanti hasil duplikasinya kita namakan seperti ini. Nah, ini adalah hasil duplikasi database-nya. Tiga, kita masuk ke aplikasi Odoo-nya, terus pastikan bahwa modul Employee Orientation and Training dan modul e-learning sudah diaktifkan, karena kedua modul ini nanti akan kita gunakan. Kalau aktif, buktinya akan terlihat seperti ini, ada tulisan install-nya. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan dua akun. Ini akun Syakir dan akun Hasan yang merupakan yang berperan sebagai kepala seksi training. Oleh karena itu kita akan menggunakan metode multi-user, multi-browser untuk menampilkan simulasi transaksi. Kita akan menggunakan dua browser, Google Chrome untuk Syakir dan Microsoft Edge untuk Hasan. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, sebagai kepala seksi training, Hasan perlu merancang program pelatihan. Oleh karena itu, kita akan membuat training program secara manual, sesuai dengan eh, ketentuannya sudah ditentukan sebelumnya. Pertama, kita masuk ke modul employees, kemudian pilih tab training program. Nah, di sini kita klik tombol tombol new, terus buat data training program sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Nanti hasilnya seperti ini. Kita kan tadi bikin sales pipeline management buat course yang pertama, untuk course keduanya kita sales process optimization, seperti itu. Nah, kemudian kita pilih menu Employee Training Program untuk memastikan bahwa kedua training tersebut berhasil dibuat. Kalau sudah berhasil dibuat, di halaman Employee Training Program nanti muncul dua seperti ini, yang menandakan bahwa proses pembuatan course, maaf, proses pembuatan training sudah berjalan dengan baik dan sudah berhasil. Oke, eh, sekarang kita akan masuk ke cara membuat training program dengan memanfaatkan fitur import master data. Sebelumnya kan manual. Sekarang kita ingin membuatnya dengan cara import master data. Oleh karena itu kita perlu hapus dulu data training program yang sebelumnya dibuat. Nah, sebelum melakukan import master data, kita perlu membersihkan dan merapikan file master data terlebih dahulu agar bisa diimport. Kita akan menghapus beberapa field yang tidak diperlukan supaya berjalan dengan lancar. Nanti hasil file datanya seperti ini, seperti yang bisa dilihat. Ada berbagai jenis ada berbagai jenis training program yang didaftarkan yang bisa kita import ke dalam Odoo. Nah, untuk melakukan import masuk data sama seperti lab-lab sebelumnya, kita klik icon favorites lalu klik import records. Setelah itu pilih file master data yang akan diimport. Pastikan bahwa everything seems valid sebelum melakukan import dengan menekan tombol tes yang di sini. Kalau misal udah, tinggal klik import, maka data bisa secara otomatis diakses di dalam aplikasi Odoo. Nanti hasilnya akan terlihat seperti ini. Ada table dengan kolom training program, department, responsible user, dan juga statusnya. Nah, pada lab kali ini kita hanya perlu fokus pada salah satu technical training yang telah dibuat sebelumnya. Kan kita tadi buat dua. Sekarang kita cuma perlu fokus pada satu aja. Nah, kita akan memilih program Sales Pipeline Management. Oleh karena itu, kita perlu mengonfirmasi technical training tersebut dengan menekan tombol Confirm Event di halaman training program dari Sales Pipeline Management. Kita klik tombol Confirm Event. Jika sudah, maka nanti tampilannya akan berubah menjadi seperti berikut. Ini statusnya berubah menjadi Confirm. Nah, setelah mengonfirmasi kegiatan tersebut, Hasan juga harus mengirimkan pemberitahuan kepada pesertanya, yakni karyawan yang akan mengikuti kegiatan. Oleh karena itu, Hasan sebagai penyelenggara perlu mengirimkan email pemberitahuan terkait technical training tersebut. Nah, kita cara mengirim emailnya, tinggal klik tombol send by email. Nah, terus nanti kita isi data emailnya, kayak mau dikirim ke siapa, subjeknya apa, dan data emailnya seperti apa. Nanti hasil akhirnya akan terlihat seperti ini.
Nah, ini ditujukan kepada Syakir karena kan kita ngadain training ini utamanya untuk akun yang di-assign ke kita. Nah, saya mendapatkan akun Syakir. Jadi kita kirimkan email ini ke Syakir. Nah, kemudian training yang akan dilakukan akan berupa course untuk peserta ikuti. Dalam melakukan program training tersebut, diperlukan materi untuk memperoleh pembahasan isi yang jelas. Hasan perlu membuat materi yang sesuai dengan training yang akan dilaksanakannya. Oleh karena itu, kita perlu membuat materinya nih. Ini saya sudah membuat materi, yaitu terkait definisi sales pipeline management dan juga mengenai penerapan sales pipeline management. Nah, kalau kita udah buat materinya, sekarang kita perlu mengakses modul e-learning buat mengunggah materi training yang telah dibuat sebelumnya. Oh ya, pastikan bahwa eh, materi ini kita kita simpan dalam bentuk file PDF biar bisa diimport ke di modul e-learningnya. Nah, caranya adalah kita buka modul e-learning lalu buat course baru dengan ketentuan di mana field course title diisi sesuai dengan nama kegiatan training. Nah, kita isinya pakai sales pipeline management. Nah, pada course tersebut kita buat konten nih. Ada tombol add content, kita klik. Kita buat konten berupa slide PPT yang dibuat sebelumnya dalam dalam format PDF dengan menekan tombol add content. Kemudian atur materi tersebut agar dapat dilihat dan di-download. Nah, ini hasil importnya. Nanti akan terlihat seperti ini. Import file materi yang sebelumnya kita buat. Nah, ini terus kita isi field-fieldnya sesuai ketentuan. Nah, kalau udah tinggal di-save aja. Nah, kemudian kan training berupa course ini nanti perlu diakhiri dengan perolehan sertifikat jika pesertanya lulus dengan cara menyelesaikan kuis dan memperoleh nilai yang bagus. Oleh karena itu, kita perlu membuat certification-nya. Nah, caranya adalah kita klik tab courses ini, terus pilih certifications. Nanti muncul halaman seperti ini. Nanti muncul halaman utama certifications. Kita tinggal buat aja certificate sesuai dengan ketentuan. Nah, ini kita udah buat certification streamnya dengan title Sales Pipeline Management sesuai dengan nama trainingnya. Setelah itu kita perlu atur certification tersebut di mana peserta perlu mengisi quiz terlebih dahulu sebelum mendapatkannya. Caranya adalah kita klik tombol Create Questions lalu buat pertanyaan sesuai materi yang diberikan. Kali ini kita akan membuat pertanyaannya itu multiple choice dengan satu jawaban saja. Nah, di sini saya akan sudah membuat dua pertanyaan quiz untuk mendapatkan sertifikasi. Nanti hasil akhirnya seperti ini, di mana nih halaman sertifikasinya ada sertifikasi yang tadi kita buat. Terus di sini juga di dalam sertifikasinya ada pertanyaan quiz yang sudah kita buat, yaitu tentang apa sih itu sales pipeline management dan juga tentang penerapan sales pipeline management. Nah, kemudian certification yang sudah dibuat harus ditambahkan kepada course. Nah, jadi kita buka lagi ke course yang sebelumnya kita buat, terus kita klik add certification. Nah, lalu isi data certificate sesuai dengan ketentuan. Content type-nya certification, title-nya get certificate, terus certification-nya ini kita pakai sales pipeline management. Nah, ini tuh nanti udah otomatis merujuk ke certification yang kita buat di sini. Jadi udah secara otomatis terkonek sama certification yang kita buat di sini. Jadi tinggal kita pilih aja di sini, lewat sini. Kalau udah tinggal di save. Nah, course yang udah dibuat tentunya perlu dipublish supaya bisa diakses oleh peserta training. Nah, jadi kita perlu pastikan setiap konten pada course tersebut sudah dipublish. Nah, untuk nge-publish ya, kita buka konten yang sudah dibuat melalui preview websitenya. Ini preview websitenya. Kemudian ubah status kontennya menjadi publish seperti ini. Nanti kalau udah dipublish semua, nanti tampilannya seperti ini. Yang menandakan kalau udah bisa diakses oleh pesertanya. Nah, sekarang kita akan melaksanakan proses training dengan course yang tadi udah kita buat. Kali ini kita akan mencoba mengikuti pelatihan dengan menggunakan akun Syakir, yaitu akun yang di-assign ke kita. Pertama, kita akan mendaftarkan Syakir ke course tersebut dengan menekan tombol Join the Course. Nah, kita klik tombol Join the Course, nanti muncul halaman seperti ini, bahwa sudah berhasil enroll. Terus kita tinggal klik Start Now aja. Nanti kita masuk ke langsung diarahkan ke slide sales pipeline management ini. Di sini kita bisa baca-baca dulu materinya. Kalau udah, nanti progresnya akan berubah langsung 50% karena sales pipeline management ini materinya tadi udah selesai kita baca. Sekarang karena udah selesai, kita bisa masuk ke section Get Certificate, di mana kita akan mengerjakan quiz yang sebelumnya sudah dibuat. Untuk memulai, kita klik tombol Begin Certification. Nanti kita tinggal jawab aja pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah dibuat. Bisa kita jawab pertanyaan pertama, jawab pertanyaan kedua. Jika udah, kita tinggal klik tombol submit untuk menyelesaikan quiz.
Setelah itu akan ditampilkan hasil dari kuis yang sudah dijalankan seperti berikut. Nah, ini nih hasilnya adalah kita menjawab semua pertanyaan dengan benar, yang menandakan bahwa kita berhasil lulus sertifikasinya. Jadi lulus dari course tersebut sehingga kita berhak mendapatkan sertifikat. Nah, untuk mendapatkan sertifikatnya, kita tinggal klik tombol download certification ini. Kalau di download, nanti hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita juga lakukan training yang serupa pada dua akun lain yang berasal dari Departemen Sales, yaitu Sinta dan Siti. Pada skenario kali ini, Sinta hanya menjawab satu pertanyaan kuis dengan benar, dan Siti menjawab semua pertanyaan dengan benar. Berikut adalah hasilnya. Ini untuk Sinta, dia menjawab pertanyaan kuisnya menjawab pertanyaan kuisnya yang benar itu cuma satu soal. Kalau cuma benar satu soal, dia gagal lulus dari course tersebut. Nah, karena gagal, nanti tampilannya seperti ini. Kita jadi nggak bisa download sertifikat. Nah, kalau mau download sertifikat, kita harus nyoba lagi atau ambil ulang kuisnya. Nah, nanti kalau misal udah ulang kuisnya, baru berhasil lulus. Nanti ini tampilan sertifikatnya untuk si Sinta, kalau Siti seperti ini. Nah, demikian proses training dari PT kita-nya telah selesai. Ini adalah daftar karyawan yang berhasil menyelesaikan kegiatan training sales pipeline management yang tadi udah kita buat. Di mana ini ada tiga, yaitu ada si Syakir, Sinta, dan Siti. Nah, sebagai kepala sesi training, Hasan perlu melakukan konfirmasi status bahwa training tersebut berhasil diadakan. Nah, kita perlu ubah status training tersebut menjadi completed. Tinggal buka ke halaman training sales pipeline management, terus ubah statusnya jadi completed. Nanti di sini langsung berubah jadi completed. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Jelaskan secara singkat perbedaan dari general training dan technical training. Kalau general training itu eh, jenis pelatihannya berorientasi terhadap pengembangan keterampilan umum, misalnya kayak public speaking, leadership, time management, dan sebagainya. Sedangkan technical training itu jenis pelatihan yang berorientasi terhadap pengembangan keterampilan teknis yang berkaitan dengan suatu profesi atau pekerjaan, misalnya seperti pengembang aplikasi. Nah, karena dia seorang pengembang aplikasi, maka skill pemrograman tuh menjadi skill yang sangat penting, merupakan skill teknikal yang penting bagi seorang pengembang aplikasi. Seperti itu. Nah, sekarang terus kita kedua disuruh membuat kompetensi matriks yang mencakup tiga kategori, yaitu soft kompetensi, basic kompetensi, dan spesifik kompetensi untuk keseluruhan PT kita. Nah, di sini udah saya buat, di mana ini saya sudah buat untuk seluruh divisinya, di mana ini ada buat accounting and finance, ada buat sales, ada purchasing, ada production, ada warehouse, dan human resources. Seperti itu. Nah, terus pertanyaan ketiga, apa hubungan antara modul employee training dengan modul e-learning? Nah, modul employee training itu digunakan untuk membuat dan mendefinisikan jenis pelatihan yang diadakan. Di dalam suatu pelatihan, pasti akan terdapat materi atau pelajaran yang diberikan kepada peserta. Oleh karena itu, digunakanlah modul e-learning untuk membuat materi atau pelajaran yang akan diberikan di dalam suatu pelatihan. Dengan demikian, modul employee training ini berhubungan dengan modul e-learning. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi. Pada lab kali ini, saya belajar banyak mengenai proses dalam melaksanakan training program dengan memanfaatkan Odoo. Saya jadi tahu bagaimana cara membuat kegiatan training di modul employee, baik secara manual maupun melalui proses import master data. Selain itu, saya juga belajar cara memanfaatkan modul e-learning untuk membuat course yang akan dipelajari selama masa pelatihan, dan juga cara membuat soal quiz untuk mendapatkan sertifikasi. Demikian penjelasan saya terkait lab kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.